Halo teman-teman, selamat datang kembali di iPod, podcast resmi HMTI, tempat kita ngobrol santai dan asik seputar dunia perkuliahan. Kalau kamu baru pertama kali dengerin iPod, welcome, semoga kamu betah dengerin pembahasan kita. Dan yang buat udah setia dengerin iPod, tetap pantengin terus episode-episode terbaru nantinya. Di episode pertama 2026 kali ini, kita akan bahas topik yang jujur banyak banget yang nanya, tapi masih sedikit yang benar-benar mengerti tentang tema kita hari ini. Jadi tema kita hari ini tuh kita bakal bahas tentang kuliah fast track. Nah, apakah fast track itu jalan ninja atau shortcut menuju wisuda atau justru dia jebakan Batman? Nah, daripada kita cuma nerka-nerka atau cuma sekedar tahu, hari ini kita udah langsung ngobrol sama narasumber kita yang udah jalanin yang namanya kuliah fast track. Betul ya, Kak? Iya. Oke. Tapi sebelum kita bedah topiknya, gimana rasanya Kak Adib sebagai tamu perdana di iPod 2026 kali ini? Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi dulu beberapa tahun lalu saya waktu masih maba ya, waktu masih awal-awal yang menyiapkan iPod segala macam. Nah, sekarang alhamdulillah akhirnya jadi narasumber ya. Kemarin awalnya cuman yang menyiapkan, malah sekarang sudah jadi narasumber ya, Kak ya. Benar. Tapi kan kita belum kenal nih, Kak. Kita kenal sama kata sayang. Jadi biar teman-teman lebih kenal, boleh dong Kakak kenalin namanya, angkatan berapa, sekarang lagi di tahap apa, atau sekarang kesibukannya lagi apa. Boleh, Kak? Oke, iya. Jadi saya Adi Maparaga, biasa dipanggil Adib. Saya dari Teknik Industri Unhas, angkatan 2022, S1-nya. Dan sedang mengikuti program Fast Track S1 S2 di Teknik Industri Unhas juga, maksudnya di angkatan 2025. Dan untuk kesibukan saat ini, ya ini mengerjakan tesis. Ya dikit lagi sempro untuk tesisnya. Dan mungkin ya ini ya beberapa proyek-proyek dari kampus, dari luar, dan juga ada usaha lah. Oh, jadi di sambil Kakak menyelesaikan tesis juga Kakak sambil berusaha kayak ada usaha di luar juga ya. Betul. Oke. Kalau gitu langsung kita masuk ke topik utama. Kak, sebenarnya fast track itu apa sih? Kalau misalnya dijelaskan ke kita yang awam, yang belum pernah dengar sama sekali yang namanya fast track itu, boleh Kakak jelaskan seperti apa? Oke, jadi fast track itu sebenarnya adalah program khusus untuk percepatan studi. Nah, di mana di sini kasusnya untuk saya sendiri adalah S1 S2. Sebelumnya program fast track itu kebanyakan adalah di S2 S3. Jadi biasanya orang S2 S3 itu beberapa tahun S2 S3-nya digabung jadi riset. Nah, baru beberapa tahun belakangan ini dan di Fakultas Teknik baru tahun ini dan baru saya. Iya, jadi baru saya itu fast track S1 S2. Jadi sementara S1 sudah daftar S2 dan kemudian nanti akan tentunya selesainya lebih cepat. Ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya kita tanya bedanya sama kuliah biasa dengan kuliah fast track itu bedanya di mana, Kak? Apakah di SKS-nya, waktu, atau sistemnya seperti apa? Oke, jadi kalau mau dibilang beda sebenarnya banyak ya, lumayan. Tapi kalau mau simpelnya itu sebenarnya cuman S1 dan S2 yang saling berpotongan. Jadi S1 pendaftaran fast track itu dimulai di akhir semester 6. Jadi akhir semester 6, kemudian masuk semester 7 itu sudah mulai semester tanda kutip semester 1 di S2. Jadi kita sudah kuliah, jadi kita ngambil SKS dulu, itu cuma sedikit, cuma 9 SKS yang diambil, yang wajib diambil. Kemudian itu adalah SKS yang ditabung nanti ketika sudah selesai di semester 7, sudah selesai S1-nya dan wajib selesai di semester 7. Kemudian baru terdaftar lagi di S2-nya. Jadi semester yang di semester 7 itu semacam semester bayangan lah, seperti itu. Jadi ketika kita lagi kuliah semester 7 S1 di S2, kita sambil kuliah untuk nyuri SKS. Jadi kedepannya itu bisa lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kasusnya saya kemarin selesainya itu 31 Desember jadi 2025. Terus jadi semester selanjutnya sudah terdaftar. Kan biasanya orang S2 selesai S1, benar. Tunggu dulu sudah ada jasa baru daftar S2. Jadi biasanya ada gap 1 semester.
Nah, sedangkan ini menghemat kurang lebih 1 sampai 2 semester lah. Karena kan kita sudah ambil semester 1 di sebelumnya, seperti itu. Berarti dia semacam sistem percepatan gitu ya Kak ya? Iya. Jadi sebelum S1-nya diselesaikan di akhir sudah bisa masuk di Iya. awal S2-nya. Jadi mungkin begini ya, S1, ini S2. Karena pasti jadi begini. Iya. Jadi berpotongan. Terus menurut Kakak kalau untuk fast track ini kita notabene-nya sebagai mahasiswa teknik industri itu udah pada tahu atau udah pada aware menurut Kakak? Maksudnya program ini tuh masih banyak yang belum tahu dah sih anak teknik industri itu belum gitu loh. Iya, jadi ya mayoritas orang sebenarnya belum tahu ya kalau ada fast track S1 S2 di Unhas. Jadi ketika saya biasanya ditanya sekarang apa? Ya kuliah apa S2? Hah? Kenapa bisa S2 ya? Karena ya fast track. Oh, apa itu fast track? Begini. Jadi kalau mau dibilang awareness-nya, saya rasa masih belum terlalu aware. Masih banyak anak-anak yang belum tahu apakah apa ada fast track sama sekali. Apa itu fast track? Bagaimana caranya? Bagaimana perjalanannya? Ya itu belum tahu. Nah, disitulah saya di sini sebagai yang pertama lah untuk membuka jalan bagi adik-adik nanti ini. Nah, bersambung dengan pernyataan tadi Kakak barusan, kan yang bikin penasaran sebenarnya apa yang akhirnya bikin Kakak mau ambil fast track ini untuk memutuskan istilahnya kasarnya tuh sebagai kelinci percobaan, karena kan sebelumnya belum pernah ada Kak ya? Iya. Mau coba untuk pertama kali fast track karena pasti kan mungkin semua orang mau ambil resiko untuk jadi pertama kali. Gimana Kak? Oke, jadi mungkin karena ini ya, karena saya angkatan 22. Ya. Jadi dari dulu itu selalu jadi percobaan. Mulai dari zaman SMP, masuk SMA, jalur PPDB-nya aneh-aneh. Betul. Terus ya karena kan dapat COVID juga, jadi pertama dapat Zoom, dapat sebagainya. Jadi sudah terbiasa lah. Jadi beradaptasi dengan perubahan. Tapi selalu juga dari dulu juga karena sering teradaptasi dengan perubahan itu, jadi selalu jadi advocate lah kalau ada adik-adik atau ada teman-teman yang kebingungan. Ya saya selalu berusaha untuk menjelaskan gini, mengajar sebagainya supaya mereka lebih mudah seperti itu. Oke, kalau dari faktor mungkin pengaruh lingkungan atau teman, ada ndak yang bikin atau bahkan mungkin seniorita yang arahkan adik coba fast track atau begini? Oke, jadi kalau yang senior tidak ada ya, karena saya baru pertama. Oh iya, betul. Jadi yang mengarahkan itu sebenarnya dan yang menawarkan adalah Pak Saiful. Iya. Jadi Pak Saiful, dulu kan Pak Saiful waktu saya maba dia adalah ketua departemen di Teknik Industri S1. Betul. Tapi beberapa saat kemudian diganti sama Bu Kifaya karena Pak Saiful jadi kepala departemen S2. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemudian tahun lalu diinformasikan sama Pak Saiful di waktu awal masuk semester 6 kalau nggak salah. Iya. Jadi di situ udah mulai siap-siap gini. Akhirnya semester 6 daftar selesai dan seperti itu. Kalau misalnya kan sekarang kita tahunya Kakak sudah menjalani fast track toh. Realitanya misalnya ini gimana sih Kak? Apa itu perbedaan yang paling terasa antara Kakak yang fast track sama temannya Kakak itu yang enggak fast track? Mungkin perbedaan besar antara mahasiswa yang lakuin fast track sama yang enggak. Jadi kalau fast track sebenarnya karena belum ada ya teman di teknik yang fast track. Jadi sebenarnya kalau bilang perbandingan tidak ada. Tapi kalau dibandingkan dengan teman-teman yang ini yang pertama saya bandingkan dengan yang sama industri dulu. Jadi sama industri, teman-teman yang lain itu di semester 7 kan sudah free. Tapi saya kemarin karena ambil S2 juga, jadi ada tambahan kuliah lah dan ada tambahan riset. Dan juga kemarin di akhir studi saya ya memiliki beban untuk harus cepat selesai karena fast track itu wajib selesai semester 7. Jadi nggak boleh lewat sama sekali. Jadi saya selesai itu betul-betul di ujung semester 7, ujung 31 Desember. Ya, itu. Kemudian misalnya dibandingkan dengan teman-teman lain yang cepat lulus juga. Iya. Nah, kalau teman-teman cepat lulus, biasanya kan yang lain ada yang ngambil pekerjaan, ada yang cari S2 lagi, terus ada yang langsung mungkin membuka usaha. Nah, jadi ya itulah perbandingannya kalau dengan yang cepat-cepat lulus juga. Dan juga perbandingannya dengan teman-teman yang mau ambil S2. Jadi misalnya sekarang saya kan udah S2, bahkan udah ceritanya masuknya
semester 2 lah tanda kutip, walaupun secara administratif semester 1. Jadi ada head start, ada inilah, ada duluan sedikit. Betul. Nah, tapi tergantung lagi banyak faktor di dalamnya. Kalau kayak gitu, misalnya dari segi tugas atau dari segi deadline, berarti itu lebih menumpuk drastis ya dari yang biasanya kayak. Iya, kalau biasanya kan tugasnya ya simple ya, kumpul di sekolah apa segala macam. Tapi sekarang karena S2, jadi yang pertama itu dari segi tugasnya beda. Ya tugasnya itu semuanya, karena kan S2 fast track itu dia jalur riset. Iya, karena jalur riset jadi ada kuliahnya tapi minim sedikit. Dan untuk tugasnya itu ya langsung tugas metodologi penelitian. Jadi menjelaskan apa penelitiannya ini. Jadi untuk persiapan sempro dan penjelasan mengenai penelitian kita secara keseluruhan. Nah, jadi itu yang inti, yang utamanya. Kemudian perbedaan lainnya ya sebenarnya di ini sih, di bagaimana pace-nya, bagaimana karena kan kita harus cepat-cepat. Betul. Itu saja. Masalah di kecepatan ya. Iya. Kalau misalnya dari segi dengan tekanan dari segi banyaknya yang harus dicepat selesaikan, banyaknya kuantiti tugas yang harus diselesaikan dengan tingkat kesulitan yang seperti kakak sebutkan, pernah enggak kakak ngerasa tekanan burnout atau bahkan overwhelmed Oke. keadaannya? Betul. Jadi ini ya, karena yang pertama karena saya baru pertama, jadi tidak ada mentor. Ya Betul. belum ada mentor yang bisa Ngarahin. tanya ini. Jadi harus saya, bahkan untuk ngurus waktu daftar fasttrack ini saya harus biasa pulang balik teknik ketamlan dulu ya waktu semester 6 semester 7. Dan urus ini itu bermasalah ini itu, karena kan saya bingung, stafnya juga bingung. Nah, jadi itulah karena kita baru pertama kan. Iya benar. Iya, jadi itu yang pertama. Terus apa lagi tadi? Tadi maksudnya dia lebih ke tekanan mental aja sih, Iya. Kak. Ada Tekanan nggak mental gitu? utamanya karena ini. Kita kan masih fresh dari S1. S1 Iya. itu kita kadang masih ada info dari dosen, kadang masih dikejar, Hmm. kadang dan kita juga jelas ya untuk timeline-nya ini pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Tapi karena untuk fast track ini dia jalur riset, jadi bergantung dari kesadaran diri. Nah, kalau kita harus cepat, ya cepat jadinya. Nah, misalnya mungkin saya bandingkan dengan teman, kan jadi saya ceritanya masuk dengan teman-teman S2 yang lain. Jadi ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah Benar, berjabatan, sudah benar. punya usaha. Benar. Ya begitulah. Jadi saya yang masih menempatkan diri sebagai mahasiswa, ceritanya mahasiswa, masih fresh sebagai mahasiswa S1. Bahkan saya masih sering hangout dengan teman-teman di S1. Kita itu merasa ada perbedaan, ada tekanan. Benar. Iya. Dan kalau kita lihat bahkan kalau yang sudah sibuk itu ya mereka ini ya tidak terlalu terbebani. Nah, kalau kita ini terbebani karena Betul. memang orientasinya hanya itu. Kalau tadi kakak jelaskan, kan berarti ada tekanan ya, Kak ya? Ada nggak momen kakak kayak hampir bilang kayak sudah Mi deh, jangan mau lanjut, kayak apa kau kejar ini? Iya. Karena pasti kan sepadat itu kan Kak ya? Karena dari semester 7 langsung masuk ke semester satunya Iya. S2 lagi, gimana Kak? Ada nggak Oke. titik-titik itu? Karena di semester 7 kemarin ini ya bertepatan dengan capstone. Ya. Ya, jadi saya lagi capstone di S1 juga sambil S2 fast track. Dan kemarin itu lagi banyak-banyak urus administrasinya. Benar. Jadi sebenarnya paling happy-nya di situ. Karena urus ini, urus itu, sambil ini, sambil itu. Bahkan dulu awalnya saya sempat ada ini waktu karena perubahannya masih ini, peraturannya masih beradaptasi. Jadi di awal itu saya masih ikut jalur kuliah, baru kemudian ikut jalur riset. Seperti itu. Dan ya kadang bingung lah. Ada Kan, titiknya. iya, terutama waktu urus berkas, pokoknya ya urus berkas. Tapi itulah ini ya supaya saya yang dapat bingung-bingungnya supaya nanti Benar. teman-teman adik-adik itu sudah aman. Jadi provider juga ya buat adik-adik Iya. nantinya ya, benar-benar Kak. Dengan jadwal yang lebih padat dari mahasiswa yang lain, biasanya pasti kakak punya dong cara-cara ngebagi waktunya atau punya sistem khusus atau improvisasi atau gimana Kak? Kalau dari kakak? Jadi sebenarnya saya juga banyak kesibukan. Benar. Jadi ada proyek, kadang dapat proyek dari sekarang ada proyek mobil listrik. Terus kemarin juga sempat ada proyek energi kadang dari pusat. Benar. Terus hobi-hobi semuanya dan sebagainya juga Benar. itu. Ya itu
satu kesibukan juga. Jadi untuk mengaturnya ya tentunya perlu ini ya, prioritas yang mana yang paling penting. Tapi jujur sebenarnya pusing. Tapi karena kita manage, karena kita usahakan, karena kita karena ada tujuan yang mau dicapai, jadi ya diusahakan saja. Jadi kalau misalnya dengan kesibukan kakak berarti tetap bisa berorganisasi juga? Iya, jadi kalau bilang berorganisasi kan mungkin teman-teman sekarang di S1 ya, Iya, tapi saya sekarang berorganisasi itu di tingkat nasional dan ya sebenarnya bersifat komunitas. Jadi kemarin ikut YLI, Young Leaders Indonesia, kemudian dari masa kuliah sampai sekarang juga masih di SR Indonesia, dan juga untuk sekarang untuk di hobi ikut di komunitas mobil, komunitas drone juga sebagai itu kan sebagai hobi ya, untuk refreshment sedikit. Jadi untuk ya karena S1-nya dan sebelum sekolah juga masih memang sudah tetap organisasi sampai sekarang juga masih tetap masih tetap organisasi. Jadi fast track ini sebenarnya nggak ganggu hobinya malah kakak juga ya, organisasi Ya, dan segala macamnya ya? Karena fast tracknya pusing, jadi tetap ini butuh refreshingnya. Refreshing Oh juga, malah ya. karena pusing di fast track tetap butuh refreshing di tetap tempat lain. refreshing, ya. Benar. Jadi kalau misalnya di sejauh kakak jalanin fast track, misalnya ditanya jujur, apa keuntungan terbesar yang kakak dapat lewat fast track atau yang paling worth yang kakak dapetin di fast track ini? Oke. Jadi keuntungan terbesar ya ini cepat ya, dari Cepat, segi waktu, benar. karena cepat. Walaupun ya kebanyakan orang kan S2 ambil lagi di luar, Benar. ambil lagi ya bahkan di luar negeri. Tapi mungkin karena ini ya sekaligus untuk percobaan ya, jadi ya kita coba di sini. Tapi keuntungannya adalah lebih cepat, Lebih cepat, benar. jauh lebih cepat. Dari segi Jadi, waktu ya, bisa ngehemat banyak ya. ya hemat 1 tahun lumayan. Benar. Ya, bisa pakai apa begitu, bisa lebih cepat. Nah, jadi ini cocoknya bagi yang memang mau cepat-cepat selesai studi, entah mengejar ya mungkin mau langsung jabatan yang tinggi, atau ya seperti mungkin orientasi saya adalah menjadi seorang akademisi. Ya, jadi untuk yang mau seperti itu ya cocok. Berarti yang punya target ke depan Iya. ini cocok banget ya. Betul seperti itu. Kalau misalnya dengan jawaban kakak tadi, ini worth apa tidak? Oke, jadi ya mungkin tadi sudah sedikit jawab ya. Jadi bagi yang memang mau mengejar gelar cepat-cepat, mau memang berorientasi pada akademisi, menjadi akademisi, buat yang mau ya mungkin mau cepat-cepat dapat gelar, dan memang berminat di bidang riset, ya tentunya worth it. Sangat worth it ya. Tapi jika mungkin teman-teman ini ya orientasinya tidak terlalu seperti itu, ya lebih baik untuk mengejar magang, mengejar mungkin program MT dan sebagainya. Itu mungkin menurut saya lebih. Berarti menurut kakak tipe yang cocok, tipe mahasiswa yang cocok buat fast track itu tipe mahasiswa yang seperti apa, dan tipe yang nggak cocok itu yang kayak gimana? Oke, jadi menurut saya tipe yang cocok itu ya ini ya, anak-anak yang ambis. Ambis. Iya, yang Benar-benar. ambis, yang memang ini ya, memang suka Cepat-cepat mau selesai. Iya, cepat-cepat selesai. Iya. Walaupun saya dulu ndak ambis-ambis banget ya, tapi ya karena jalurnya begitu, jadi alhamdulillah. Kemudian yang nggak cocok bagaimana ya, teman yang mau santai-santai, kan banyak teman-teman begitu yang Sambil kerja mungkin sambil ya. kerja. Benar-benar. Bahkan banyak teman-teman saya yang sudah nyaman dengan tempat magangnya, nyaman dengan tempat kerjanya, nyaman dengan usahanya sendiri. Jadi Udah ngerasain duit. iya, sudah merasa duit itu ya mungkin bagi mereka gelar sudah tidak serelevan itu. Benar-benar. Iya. Jadi sebenarnya tergantung kembali lagi dari target masing-masing kak ya. Mau cepet lulus, orientasinya seperti apa. Iya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang sekarang mikir ambil fast track atau tidak, kalau misalnya iya, apa yang harus disiapkan dari sekarang? Oke, jadi ya sekarang kan ini ya angkatan 2023 Iya. yang ini ya pada waktu video ini direkam ya. Ya. Ada lagi gilirannya angkatan 2023. Nanti pendaftarannya itu di hari semester 6. Itu daftar ke departemen, dan beberapa syaratnya, yang pertama IPK itu 3,5 minimal. Kemudian ada TPA, kita harus ikut tes TPA, kemudian kita harus ada TOEFL. Benar. Ya itu sih syarat-syarat utamanya. Berarti nyiapin yang Iya, dan tadi ya. harus memastikan bahwa akan selesai di bawah
atau pas di 7 semester. Seperti itu. Harus dipastikan selesai di sebelum atau pas di 7 semester kan? Iya, pasti. Jadi limitnya itu adalah 7 semester. Berarti yang IPK-nya di bawah 3,5 dan banyak ngulangnya di belakang itu udah Sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa ya, Kak? Ya? Satu saja ya mengulang yang pasti lompat ke semester 8 sudah pasti tidak bisa. Sudah pasti tidak bisa Iya. ya, Kak. Kalau sejauh Kakak jalanin fast track ini, skill survive seperti apa yang paling harus dipunya yang mau ikut jalurnya Kakak? Oke, jadi menurut saya yang paling penting adalah kesadaran diri ya. Jadi bagaimana kita bisa lihat, oh saya sudah waktunya mengerjakan tesis, sudah harus ada ini timelinenya itu harus jelas lah. Kalau mau survive. Benar. Dan yang paling utama itu mindset mungkin ya. Karena S2 itu beda dengan bagaimana kita S1. Betul. Jadi lebih berat, Lebih berat lagi ya? Lebih tekanan, iya seperti itu. Orang S1 aja udah ngerasa berat, apalagi S2 nanti ya. Iya betul seperti itu. Jadi beneran kita dapat banyak banget hari ini insight dari Kak Adip. Terima kasih banyak Kak Adip sudah mau sharing tentang pengalaman fast track-nya, dari yang nggak enak sampai yang berat-beratnya juga tadi. Terus ya menurut saya pembahasan kita hari ini hanya didapat di sini Kak ya. Nggak didapat di pamflet akademik kan? Iya. Ya. Jadi kalau misalnya ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang mau nanya lebih dalam tentang fast track, boleh DM ke kita atau di kolom komentar. Sampai jumpa di iPod selanjutnya. Hidup teknik, salam Unity, Jaya Teknik Industri. Dadah.